Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas poin yang pertama di antara keutamaan bertauhid adalah yaghfirullahu bitauhidi az-dzunuba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba dengan sebab at-tauhid, wa yukaffiru bihi as-sayyi'at, dan akan menghapuskan kesalahan yang banyak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Seumpama kalian memohon ampun kepada Allah Jalla fi'ala dengan kesalahan sebesar bumi. Itu besar sekali berarti ya. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, dan engkau datang meminta ampun, meminta taubat dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, lataituka biqurabiha maghfirah, maka Allah akan balas dengan sebesar bumi ampunan. Nah, ini dalilnya hadis qudsi. Oke, kita masuk poin kedua. Siapa yang mau jadi relawan? Ada? Oke, Pak Aldin, silakan. Yudkhilullahu bihil jannah. Qala an-nabiyyu. Langsung diartikan, Ustaz? Boleh langsung terjemahkan. Ya. Ana ulangi, yudkhilullahu bihil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan tauhid. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga. Yang ketiga langsung ke apa? Langsung ayat taib. As-salis at-tauhidu yamna'u dukhulan nar. Tauhid, dengan tauhid akan diharamkan memasuki neraka. Qala an-nabiyyu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, berkata kepadaku Jibril alaihi salam, abishir wa bashir ummatak, bergembiralah engkau dan sampaikanlah kabar gembira kepada umatmu, annahu man qala, bahwasannya siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah,
Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka baginya masuk surga. Wa qad harramallahu alaihi nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya neraka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun, faqad harramallahu alaihin nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya neraka. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan ya, Pak Aldin. Wa iya, Barakallahu fikum. Ya, bagus sekali ya. barakallahu. Sangat matang sekali penerjemahannya. Taib, Mu'alif Hafizullah Ta'ala mengatakan faedah kedua dari Tauhid adalah memasukkan seseorang yang kepada surga. Ya, dalilnya adalah hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya ketika wafat atau sakratul maut adalah la ilaha illallah, maka wajib atasnya surga. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau gitu simpel aja perkaranya, gampang aja perkaranya, mudah foya-foya, ya, mudah foya-foya, maksiat segala macem. Terus ketika sakratul maut, tinggal apa? Ditalkinkan la ilaha illallah. Benar demikian, teman-teman. Ada bisa jawab nggak? Kalau kayak gitu enak dong. Mudah foya-foya, maksiat, nggak sholat, nggak puasa. Nanti di pas mau wafat, tinggal ngucapin tahlil. Kalau susah, tinggal ditalkinkan. Gimana tuh cara ngebantahnya? Ini kan subhat ya? Eh, takdir Allah itu tidak semudah itu, Ustaz. Gimana tuh? Belum tentu di akhir itu, walaupun ditaklin itu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang apa eh, ucapan di akhir itu adalah kebiasaan. Gitu. Kalau kebiasaannya seperti kan kita akan mati di atas kebiasaan itu, Ustaz. Betul. Baik, ini apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi loh? Bapak siapa tadi? Budi, Ustaz. Bapak Budi Masya Allah, barakallahu fikum. Betul ya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim, kalau saya tidak salah, ya bu'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu, setiap manusia, dia akan dibangkitkan ya dalam keadaan ya seperti saat dia mati. Dan di dalam hadis yang lain, ya menjelaskan tentang yang menjadi acuan adalah kondisi akhir dari seseorang ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada akhirnya. Nah, persoalannya adalah orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut adalah orang-orang yang semasa hidupnya di atas ketaatan. Saya pernah punya kasus ya seorang wanita yang mana beliau sudah cukup tua sekali, sangat sepuh, oke?
Jam 8 pagi, beliau sudah mengalami sakratul maut di rumahnya. Jam berapa? Jam 8 pagi. Ya. Tapi berjam-jam, ya anak-anak dia berusaha mentarkirkan La ilaha illallah dan kalimat zikir. Gak bisa. Berjam-jam gak bisa. Tapi apa yang diucapkan oleh wanita ini? Air, air, air. Dia haus terus bawaannya. Bayangkan, mengucap la ilaha illallah dia gak kuat. Tapi meminta air, dia bisa. Bagaimana apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi kita paham, kita memahami kenapa wanita ini sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena semasa hidupnya, ya nggak sholat, nggak pakai hijab, ya ke dukun, percaya sama kesyirikan, sehingga bisa jadi ya Allah haramkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ya, maka bukan perkara gampang teman-teman. Ya, karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai ya bagaimana dia hidup selama ini. Saya pernah lihat video di YouTube itu, ya, eh seorang remaja atau mungkin usia 20-30 ya, saya lupa. Tapi dia dalam keadaan sekarat, ya, sekarat. Seluruh tubuhnya tuh dipenuhi perban ya, bukannya habis kecelakaan atau gimana nggak tahu. Subhanallah, dia mau wafat, ya, yang dia lakukan adalah bernyanyi secara spontan, bernyanyi terus sampai akhirnya wafat. Ya, dan kita punya lihat juga video di YouTube itu seorang remaja juga mungkin 20 tahunan eh sama sekarat juga bahkan koma kayaknya di video itu bahkan kayaknya koma ya di video tersebut tapi subhanallah dia dalam keadaan gak sadar secara refleks membacakan ayat Al-Quran. Nah ternyata dia memang seorang penghafal Quran. Nah itulah jadi gak segampang yang dikira oleh orang awam ya foya-foya maksiat segala macam nanti di akhir tinggal mengucapkan tahlil atau tinggal menunggu ditalkinkan. Ya, gak segampang itu. Ya, gak segampang itu. Kayak ya teleponnya siapa nih? Bentar ya. Ini kayaknya admin dari Madinah Salam nih yang telepon. Pak ID rapat sama passwordnya soalnya ada mahasiswa yang nggak bisa masuk pas klik-klik tersebut terus saya syukran. Oke, ini eh ada yang gak bisa masuk katanya. Sebentar ya. Katanya ada yang gak bisa masuk. Saya kasih dulu. Oh, bentar ya teman-temannya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah jadi tidak segampang itu teman-teman ya. Lalu yang ketiga, faedah dari bertauhid ya. Mu'alif mengatakan al-tauhidu yamna'u dukhulan nar. Ya, tauhid itu menjadi sebab seseorang ya terhalang dari neraka Allah Jalla fi'ula. Jadi sama man mata la yusyriku billahi syai'an faqad haramallahu alaihi nar. Ya, barang siapa yang dia wafat tapi dia tidak pernah mempersekutukan Allah Jalla fi'ala,
maka diharamkan atas dia jannah. Kalau hadis pertama ya semakna dengan hadis sebelumnya ya terkait mengucapkan la ilaha illallah. Sebentar, ini baterai saya kok kayaknya mau habis ini. Oke, eh saya teringat ya sebuah hadis tentang hadis bitokoh. Saya kira akan datang pembahasannya di akhir atau mungkin di pertengahan kali ya. Hadis tentang bitokoh atau kartu tauhid gitu ya. Ya, namanya seorang hamba yang dia punya kemaksiatan, dia punya dosa itu lembarannya sejauh mata memandang. Itu hadis panjang banget. Tapi maknanya adalah hambanya sudah putus asa, sudah pasrah aja. Dia yakin dia bakal masuk neraka Allah Jalla fi'ala. Yakin dia. Karena lembar maksiat yang dia miliki, yang dia pegang itu sejauh mata memandang. Nah, akhirnya dicek ternyata dia punya bitokoh. Ya, catatan tauhid. Dia punya tauhid. Ya, ketika ditimbang antara satu ya catatan tauhid ini mungkin hanya satu satu lembar saja mungkin ditimbang dengan semua maksiat yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Lebih berat ya nilainya di sisi Allah Jalla fi'ala ya lembaran tauhid ini. Sehingga Allah ampuni dia dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah bisa, apakah mungkin bagi Allah Jalla fi'ala mengampuni dosa besar seorang hamba yang dia belum sempat taubat? Misal, dia berzina misalnya. Yang mana itu dosa besar kan? Nah, lalu dia wafat dalam keadaan berzina. Mungkinkah bagi Allah Jalla fi'ala mengampuni orang tersebut padahal dia wafat dalam keadaan berzina? Anda bisa jawab? Halo, halo. Izin, izin Ustaz. Ya, silakan Pak Dino. Nah, Ustaz, kalau dilihat secara zohir, memang tidak bisa, Ustaz. Tapi ini kan terkait amalan hati, Ustaz. Amalan hati ini bisa yang hanya Allah yang tahu, Ustaz. Oke, baik. Yang lain aja, tadi ada satu lagi ini yang sudah open mic tadi. Siapa tadi itu? Nah, Ustaz, karena Oke, Ustaz, Pak Emir, silakan. dosa besar selama tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, meskipun berpeluang besar untuk dimasukkan ke neraka itu kembali kepada kehendak Allah, Ustaz. Baik, Selama selama bukan kesyirikan, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, betul ya, Emir. Eh, di antara bentuk kasih sayang Allah Jalla fi'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki alasan untuk mengampuni ya dosa besar yang bukan kesyirikan walaupun hambanya nggak sempat taubat. Itu ya bahagian dari akidah Ahlus Sunnah tentang kehendak Allah. Ya Allah Jalla fi'ala punya yang namanya kehendak. Ya. Dan di antara bentuk kehendak Allah adalah Allah Jalla fi'ala akan mengampuni. Ya, bahkan mengampuni dosa besar dari hamba-hambanya. Bisa Allah ampuni walaupun dia belum tobat. Ya, bisa Allah ampuni atau bahkan bisa Allah azab. Ya sesuai kehendak Allah Jalla fi'ala. Kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik, mau gak mau dia harus tobat sebelum wafat.
Kalau sampai dia wafat tapi belum sempat bertaubat, maka nggak mungkin Allah ampuni dia. Ya. Makanya Nabi SAW ya dalam banyak hadis ya mengisyaratkan tentang ya larangan berbuat kesyirikan. Baik. Lanjut, malaki tuh siapa yang mau jadi relawan bisa open mic gak apa-apa. Ustaz. Oke, silakan Pak Yasin. Nomor 3 Ustaz. Ya, malaki tuh Mal aqidah. Apa itu akidah? Al aqidatu maknaha, akidah artinya ma yasduquhul abdu wa yadinu bihi. Apa yang diyakini seorang hamba wa yadinu bihi. Apa Ustaz? yang apa yang dia yakini. Dan apa yang dia yakini. Kaifa takunul aqidah sahihatan salimah? Bagaimana akidah yang baik dan benar itu? Wa kaifa takunu batilatan wa fasidatan? Dan bagaimana akidah yang batil dan juga rusak? Takunul aqidah sahihatan salimatan idza Kunul wafaq akidatu takunul aqidatu sahihatan salimatan, akidah yang baik dan yang juga benar benar, dan yang sehat yang baik dan juga yang sehat terjadi idza wafaqat ala ma ba'athallahu bihi rusulah, apabila wafaqat itu mencocoki, apabila bersesuaian. apabila bersemayam Enggak, cocok atau bersesuaian. Sesuai. apabila bersesuaian dengan apa yang Allah utus dengannya, yaitu Rasul, wa anzala bihi kutuban, dan apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu kitabnya. Wa takunu batilatan wa fasidatan, dan akidah yang batil dan juga rusak itu idza khalafat lima arsalallahu bihi rusulah, apabila bertentangan dengan apa yang telah Allah utus, yaitu Rasulnya, wa anzala bihi kutubah, dan telah Allah turunkan yaitu kitabnya. Masya Allah, barakallahu fikum yang mumtaz. Ah, di sini ada poin penting teman-teman ya. Ada poin penting. Ya, banyak orang mengklaim akidah dia yang benar, akidah dia yang tepat, akidah dia yang pasti benar gitu ya. Ya, tapi realitanya banyak nggak versi akidah di tengah kaum muslimin teman-teman? Banyak nggak? Yang satu mengatakan Allah gak di mana-mana, waliyadzubillah. Yang satu mengatakan Allah di mana-mana, naudzubillah. Yang satu mengatakan naudzubillah Allah bergabung sama jasad dia, naudzubillah. Yang satu mengatakan apa, yang satu lagi apa lagi. Macam-macam nggak akidah kaum muslimin sekarang, teman-teman? Macam Ustaz. Macam-macam ya, itu realita ya. Nah, padahal rumusnya gampang aja sebetulnya. Gampang banget. Tinggal kita melihat akidah siapa yang wafaqat ala ma ba'athallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu. Ya.
Akidah siapa nih di antara kita yang mencocoki dengan penjelasan ya, ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Segampang itu. Ya, kita gak usah overclaim. Ya, tinggal kita mencocoki aja. Ya, apa benar ya sesuai akidah mereka yang mengatakan Allah gak di mana-mana atau Allah gak dimanapun atau Allah di mana-mana. Jadi dua dua akidah yang saling tolak belakang mereka sebetulnya. Nah, kita lihat aja dalil Al-Quran gimana. Ya. Nah, kita perlu pahami teman-teman, kalau dalam pembahasan akidahnya itu sifatnya adalah tauqifiyah. Apa? Tauqifiyah. Ada tahu nggak maksud dari tauqifiyah itu apa? Ada yang tahu nggak Berda- apa maksud dari Berdasar apa yang telah tauqifiyah? diturunkan, Ustaz. Gimana? لا يجوز الكلام حتى يكون هناك دليل دل عليه. Masya Allah, betul ya. Jadi perkara-perkara yang sifatnya tauqifiyah itu berarti dia adalah perkara yang penjelasannya murni dari wahyu. Nggak bisa ada istihad dalamnya. Nggak bisa ada istihad. Misalnya apa? Tentang zat Allah Jalla fi'ala. Itu tauqifiyah. Ya. Lihat, kenapa banyak akidah yang bervariasi, contoh dalam masalah zat Allah, karena masuk ke dalam misalnya ya istihad masing-masing. Ya. Apalagi sebagiannya menggunakan metodologi falsafah dalam memahami zat Allah. Ya. Padahal nih kita lihat orang Yunani sendiri, mereka yang membuat falsafah itu sendiri, mereka pun ya membuat gambaran tentang Tuhan-Tuhan mereka pun ya saling bervariasi. Nah, itu pula yang dibawa dalam memahami akidah Islam. Itu pula ya metode yang dibawa untuk memahami zat Allah Jalla fi'ala. Ya pantas ya terjadi banyak multitafsir dalam memahami zat Allah Jalla fi'ala. Padahal mah gampang aja. Dalilnya apa? Ya, ini kita ikutin dalilnya. Kalau Allah Jalla fi'ala mengatakan Allah tinggi di atas aras, ya udah, kita yakini aja sesuai yang Allah jelasin. Ya, nggak boleh hanya ruang istihad misalnya kita pakai falsafah untuk memahami hakikat istiwa Allah. Ini nggak boleh. Karena nggak ada wahyu tentang bagaimana teknis istiwa dari Allah Jalla wa'ala. Nggak ada kan? Itu bukan tugas kita. Itu. Termasuk masalah takdir. Itu juga tauqifiyah. Kecuali kalau masalah muamalah. Apalagi muamalah kontemporer. Zaman Nabi nggak ada yang namanya cryptocurrency. Nggak ada yang namanya token kripto. Itu boleh kita beristihad. Ya, boleh kita beristihad dengan metode yang dibenarkan oleh para ulama. Baik. Nah, sekarang apa beda dari akidah dan tauhid? Apa perbedaan akidah dengan tauhid? Nah, akidah itu kata mu'alif al-aqidatu a'ammu minat tauhidi. Akidah itu lebih umum dari tauhid. Ya. Oh, di antara akidahnya teman-teman. Contoh, ada nggak yang bisa kasih contoh ke saya? Contoh yang membuktikan kalau akidah itu lebih umum dari tauhid. Nanti saya kasih jawaban. Cuma saya pengen tahu dulu. Teman-teman punya gambaran nggak? Contoh kalau akidah itu lebih umum dari tauhid.
Yang bisa jawab bisa open mic, gak apa-apa. Apa contohnya kira-kira? Dalam pembahasan apa? Ayo. Maksudnya eh, akidah itu tentang apa, tauhid itu tentang apa itu tadi. Ya, contoh kasusnya apa? Studi kasusnya. Ya, akidah itu secara general adalah pemahaman seseorang tentang apa yang dianutnya. Kalau tauhid itu lebih ke keyakinan tentang bahwa Allah itu satu. Oke, coba sebutkan contoh akidah tapi bukan pembahasan tauhid. Ya contoh agama Kristen gitu kan. Kan Belum itu tepat. Belum tepat. Sebutkan satu aja contoh pembahasan dalam akidah, tapi dia bukan pembahasan tauhid. Kan Izin akidah Ustaz. lebih umum kan ya. Berarti gini, ketika kita mengatakan akidah itu lebih umum dari tauhid, berarti di dalam akidah itu ada pembahasan tauhid, ada pembahasan A, ada pembahasan B, ada pembahasan C. Nah, saya minta tolong sebutkan pembahasan A itu apa, atau B itu apa, atau C itu apa. Izin Ustaz. Khawarij Ustaz. Coba Khawarij jelaskan apa tuh kok khawarij ininya pembahasannya. Contohnya apa? itu pembahasan tentang akhir yang menyimpang Ustaz. Khawarij. Hmm, hmm, oke, tapi kurang sempurna jawabannya. Saya kasih gini 50 lah. Yang lain aja. Gini saya kasih clue-nya. Mungkin nggak sih pembahasan fikih, tapi dia masuk pembahasan akidah. Nah itu ya, saya kasih clue. Mungkin nggak? Dia pembahasan fikih, tapi oleh para ulama dijadikan sebagai pembahasan akidah. Ayo, saya udah kasih clue nih. Udah saya bantu 50%. Mungkin Ustaz. Hah? Gimana? Mungkin, tapi mungkin Mungkin. Ustaz. Tapi Contohnya kurang tahu. kurang tahu kasusnya apa. Ya, Ustaz. Oke, yang lain coba. Mungkin nggak teman-teman? Ini ada perkara fikih sebetulnya. Murni fikih. Tapi oleh para ulama dijadikan pembahasan akidah. Ayo, yang lain ayo. Semangat. Ayo. Mungkin Ustaz. Apa contoh pembahasan fikihnya? Contohnya seperti riba. Riba. Oke, riba itu ya fikih. Terus, emang para Karena ulama di menjadikan dia pembahasan akidah. eh, karena salah satu pemikiran Khawarij itu Ah, orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang riba, maka dia bisa masuk neraka gitu, Ustaz. hmm, itu mungkin lebih tepatnya dia berbuat maksiat. Ya, gak gak sampai meyakini riba itu halal. Tapi kayak kayak kita lah, terjatuh dalam maksiat aja. Kurang tepat. Yang Kalau lain dalam terakhirnya, dalam sholat Ustaz, dalam bab sholat apa tuh contohnya? biasanya pembahasan tentang eh, kalau sholat kan tentang tata cara saat fikihnya Ustaz ya. Terus, Nah, ini dalam akidahnya itu berarti dalam niat Ustaz. Akidah kan niat kalau ikhlas hanya untuk Allah maka dia akan diterima sholatnya kayak gitu Ustaz. hmm, oke, kurang tepat ya. Tapi masya Allah, jazakallahu khairan ya, teman-teman. Kalau ini tadi Oke, dalam terakhirnya Pak Arif nih, Pak Budi apa? fikih tentang contoh penyembelihan Oke, ketika apanya tuh? ya ketika dia menyembelih kemudian dia tidak apa Bismillah bahwa itu
termasuk dalam haram kan? Dia tidak bertauhid. Ataupun Ya, berhalal. sembelihan ya oke lah, boleh, Ya. boleh, boleh. Tapi itu lebih lebih padat pembahasan tauhid sebenarnya. Itu masuk ke tauhid sebenarnya. Ya, itu masuk ke tauhid. Oke, saya kasih bantuan ya. Pembahasan fikih yang dia nggak tauhid. Ya, saya kasih tahu ya. Ini ada pembahasan fikih, ya. Tapi dia nggak bahas tauhid. Dia nggak membahas tentang mengesahkan Allah Jalla fi'ula. Enggak. Murni, murni masalah fikih. Tapi oleh para ulama dijadikan pembahasan akidah. Yaitu masalah masul al-khufain. Membasuh khuf. Teman-teman perlu tahu, orang kalau lagi safar gitu ya, atau mungkin dia lagi jihad fisabilillah di medan pertempuran, mereka tetap wajib sholat atau enggak, teman-teman? Di di tengah medan jihad. Wajib Wajib. dan Wajib kan Wajib. ya? Otomatis orang kalau jihad pakai hoof, pakai alas sepatu, betul nggak? Kayak tentara wajib. gitu kan, pakai sepatu aja kalau sholat ya. Nah, tad. Makanya kemarin itu kan viral ya di sosial media, netizen menertawakan tentara yang polisi yang sholat maghrib pakai sepatu. Ya, dihujat sama netizen. Ya, kata mereka, apa nih polisi? Aneh-aneh aja, mana ada sholat pakai sepatu. Nah, ini kan karena mereka nggak tahu. Sebenarnya ada. Itu yang namanya ya sholat pakai hoof ya. Sholat pakai sepatu. Biasanya terjadi kalau eh, apa namanya para mujahidin di medan pertempuran ya kalau zaman dulu ya. Nah, pembahasan fikihnya adalah dalam tata cara wudhu ketika pakai hoof itu yang dibasuh itu bukan telapak kaki, tapi malah bahagian apa? Bagian Atasnya. atasnya. Bagian atasnya. Karena kalau pakai logika, yang kotor itu alas sepatu atau atas sepatu, teman-teman. Alas. Alas kan ya. Tapi syariat ya memerintahkan yang diusap, yang dibasuh adalah atasnya, bukan alasnya. Masuk akal ya, maksudnya eh, secara logika nggak masuk akal ya. Betul ya, teman-teman ya. Tuh. Ah, tapi para ulama menjadikan ini sebagai bab akidah. Kenapa? Nah, ini ya rahasianya. Hadis tentang membasuh khuf ini itu hadis sahih. Bahkan mutawatir. Bahkan mutawatir itu sampai 70 sahabat meriwayatkan hadis sahih ini. Ya, gak diragukan lah kesohihannya. Tapi masalahnya, ya firqah-firqah menyimpang seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, seperti Rafidhah menolak hadis ini. Ditolak sama mereka. Apalagi ditolak. Kenapa? Mereka menolak hadis mutawatir. Ya khususnya Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak hadis mutawatir. Nah itu. Ini contoh ya yang membuktikan akidah itu lebih umum dari masalah tauhid. Kalau masalah tauhid itu berarti membahas tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, masalah mengusap sepatu ini ada nggak uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, teman-teman? Ada nggak? Tidak ada, tad. Ada kan? Ya. Contoh kedua nih, pembahasan akidah tapi bukan tauhid, yaitu masalah as-sam'u wa ta'ah. Masalah mendengarkan dan mentaati pemerintah. Ya, eh sebagian orang nggak terima sama hadis ini dan mengatakan gini, oh iyalah, kalau pemimpinnya Muslim, taat ibadah, baik, gak arogan, itu iya wajib kita hati kita tuh. Tapi kalau dia Muslim tapi dia eh, menghalalkan praktik ribawi misalnya, atau dia tidak mau menyerahkan syariat Islam misalnya,
Buat apa kita taat? Banyak ya subhat demikian ya. Yang paling halnya teman-teman, kalau ada penguasa Muslim nih kayak misalnya kayak Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar, itu udah secara otomatis orang bakal mentaati, udah fitrah udah. Cuma yang susah adalah mentaati penguasa yang Muslim tapi gak ideal. Itu yang susah malah. Makanya banyak hadis ya yang Rasulullah sampaikan ya mentaati pemerintah penguasa Muslim yang zalim ya spesifiknya. Maka dalam hadis lain Rasulullah mengatakan penguasa-penguasa ini hatinya hati syaitan. Bayangin, bukan karena kita penjilat kepada pemerintah, tahu nggak apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin ya untuk mentaati pemerintah mereka yang muslim ya selama bukan hal maksiat walaupun dia zalim, walaupun kata Rasulullah dia mencambuk punggung kita, walaupun kata Rasulullah dia berhati syaitan tapi berjasad manusia, tapi kata Rasulullah apa? Disuruh as-sam'u wa ta'ah. Kira-kira apa hikmahnya? Ini termasuk pembahasan akidah yang bukan tauhid. Nah, ayat tahu nggak hikmahnya apa? Satu aja. Agar Maslahat tidak terjadi jika kekacauan. jika tidak as-sam'u wa ta'ah, malah madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Apa contoh mudaratnya? Ya, bisa saja yang sebelumnya para pemimpin tersebut hanya dengan kezaliman yang biasa, kemudian dikarenakan adanya tidak dengan adanya dengan ketidakadaan asam wa ta'ah kepada pemimpin, jadi pemimpin semakin arogan, semakin eh, memperkuat kezalimannya. Masa betul ya. Gini, di dalam Islam yang di antara salah satu maqasid syariah tujuan-tujuan syariat adalah menjaga nyawa. Di dalam Islam nyawa itu luar biasa sangat berharga sekali. Makanya orang yang membunuh itu kan nggak bisa dia tobat doang, tapi harus dikisos kan. Saking berharganya nyawa seorang Muslim. Ya. Nah kalau seorang ya nggak mentaati pemerintahnya nih, dia zalim misalnya, mungkin yang biasanya dia zalim itu merampas harta rakyatnya, atau dia foya-foya sama uang pajak misalnya. Kalau dia nggak taat dengan penguasa zalim ini, bisa jadi nyawanya diambil. Apa maksudnya dibunuh gitu. Ya, banyak kan kita melihat penguasa-penguasa yang zalim, ya memang dia bengis. Akhirnya dia gampang aja ngebunuh masyarakat dia. Gampang aja ngebunuh, bunuh-bunuh. Ya. Yang awalnya cuma merampas harta, nah ini malah merampas nyawa. Nah itu yang hikmahnya. Bukan karena kita penjilat, enggak. Ya, karena sebagian orang kan mengatakan ahlus sunnah itu penjilat kepada pemimpin. Enggak. Bukan masalah menjilat, tapi masalah nyawa. Ya, masalah nyawa. Gak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah petunjuk, tapi malah gak ada manfaatnya. Nah, itu. Kalau penguasa Muslim yang taat, yang saleh, itu mah gak butuh dalil untuk kita mentaati dia. Udah fitrah ya. Ya, siapa pula orang yang mau ya melawan kalau penguasanya Muslim taat ibadah, gak zalim, ya, nah gitu ya. Nah itu contoh pembahasan akidah yang bukan tahu dan masih banyak banget teman-teman, masih banyak banget. Saya nulis buku teman-teman, bisa download secara gratis ya. Nah judulnya adalah wajibnya mentaati pemerintah. Ya, dalam rangka menjaga nikmat aman itu judulnya. Kira-kira saya lupa. Nah, itu saya bahas tuh dalil-dalil yang sahih
tentang arahan Rasulullah kalau kita berjumpa pemimpin Muslim yang zalim. Itu. Nah, bisa download di link karyatulis.sahabattauhid.com ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang mau baca? Mal ibadatu. Ada Ustaz. Oke, Bapak siapa tuh? Ajiji Ustaz. Oke, Hajiji. Nama Hajiji ya? Namanya. Iya Ustaz. Oh, Alkino typo lagi. Alkino ini mungkin haji kali ya maksudnya. Amin Ustaz, amin. Orang mana Pak Hajiji? Sulawesi ya? Orang Singkawang Ustaz. Hah? Orang Singkawang. Oh, Lombok ya? Kalimantan Barat Ustaz. Kalimantan ya? Oh, ya. Oke, silakan. Ma'ibadatu. Mal ibadatu al ibadatu lughatan az-zullu. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa adalah az-zullu. Eh, Baca dulu aja sampai sampai semuanya. nah, Kalau menurut saya yuqalu terjemah apa? Baca dulu aja sampai wasaraan. nah, yuqalu tariqun mu'abbadun idza kana mudhallalan qad wati'athu al-aqdamu. Wa syar'an ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Eh, Nah, itu Mbak. Ibadah adalah azul. Nah, kemudian ibadah yuqalu. eh, merendahan gitu Ustaz, merendahkan. eh, Pakai azul aja nggak apa. Nanti ada bantu jelasin. Sebut aja azul. Ibadah secara bahasa adalah az-zullu. Terus Lalu dikatakan thariqun mu'abbadun, jalan yang ia ibadah dengannya. Idza kana mudhallalan qad wati'ahu idza kana mudhallalan qad wati'athu al-aqdam. Apabila muzallal. apa kan? Ya, apabila muzallal. Apabila mudhallal qad wati'ahu al-aqdam, maka jelas diinjak-injak sama kaki. Betul, insyaallah. Terus wasyar'an. Wa syar'an ismun jami'un, eh, nama yang menghimpun likulli ma yuhibbuhullah, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, wa yardahu dan ridai, minal aqwali wal a'mali, dari perkataan-perkataan dan amalan-amalan al-batinah yang tersembunyi, wa zahirah dan tampak. Baik, masalah. Jazakallah khairan. Mal ibadah apa definisi ibadah? Eh, di antara metodologi para ulama dulu zaman dulu ya sampai sekarang sebelum membahas sesuatu mereka harus definisi dulu. Itu pun definisinya dipecah dua. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Ya, hikmahnya adalah kadangkala ya kalau kita nggak bahas definisi, kita membahas sesuatu yang rancu gitu ya, sesuatu yang rancu. Bisa gini, misalnya gini, eh kita kalau mau bahas masalah bunga bank misalnya, nah kita harus definisikan dulu nih, bunga bunga banknya apa definisinya. Nah, kadang nama juga bunga, namanya bagus ya bunga gitu ya. Tapi ternyata hakikatnya apa? Hakikatnya riba ternyata, ya riba, bahkan riba jahiliyah gitu ya. Nggak penting kita harus samakan dulu persepsi kita terhadap suatu pembahasan. Nah, ibadah secara bahasa adalah azul, ya. Azul itu eh, kehinaan, kerendahan, ketundukan, ya itulah makna-makna semisal azul, ya. Yuqalu, ya disebutkan oleh para ahli bahasa
Tariqun tariqun mu'abbadun. Ya, ada istilah jalan mu'abbad. Ya, jalan mu'abbad. Ini masih satu kata yang sama ya, masih punya akar kata yang sama dengan ibadah. Ibadah, mu'abbad, abdun itu akar katanya sama gitu ya. Nah, ada istilah tariqun mu'abbad. Ya, jalan mu'abbad. Apa apa maksudnya? Nah, disebut dia jalan mu'abbad idza kana muzallal. Ya, idza kana muzallal. Apabila dia diratakan, diratakan ya. Waqad wafi'athu al-aqdam. Dia sudah diinjak-injak oleh kaki. Konteksnya berarti apa? Konteksnya berarti jalan itu hina gitu loh. Ya, hina. Kenapa dia hina? Karena dia diinjak-injak oleh banyak kaki. Dilalui oleh banyak kaki. Nah, sekarang masuk definisi secara syar'i. Ismun jami'un, ya, sebuah kata yang mencakup ya likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, lihat, gak cukup hanya Allah cintai, tapi Allah ridhoi juga. Ya, gak mungkin Allah mencintai sesuatu tapi Allah gak gak ridho, gak mungkin. Minal aqwali dari ucapan wal a'malil al-batinah dan amalan hati wal zahirah dan amalan fisik. Kira-kira bapak-bapak sekalian, jima itu bisa ibadah atau enggak? Jima sama Ibadah. istri ya, bukan sama orang lain ya. Jima Ustaz. sama istri itu Ibadah. ibadah enggak? Ibadah Ustaz. Maksud Ibadah. ibadah apa tuh? Aqwal, Ibadah a'mal sedekah batinah atau zahirah? Zahirah. zahir Ustaz. Zahirah. Ah, bersikap ramah kepada istri, soft spoken. Itu bisa ibadah nggak teman-teman? Bisa Ustaz. Ibadah. Bisa ya. Ibadah apa tuh? Akwal. Akwal. Nah, ini ibadah tuh luas cakupannya. Tapi kalau kita bahas ibadah mahdhah, apa contohnya teman-teman? Ibadah kan ada dua tuh. Mahdhah sama ghairu mahdhah. Kalau mahdhah apa? Jima itu ibadah mahdhah nggak? Saya tanya. Ya Ustaz. Yang ada Hah? dalilnya. Jima itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ayo. Ghair Ustaz. Kenapa ghairu mahdhah? Kenapa? Alasannya apa? Karena itu bukan wajib Ustaz. Kok wajib? Berarti berbuat baik kepada orang tua gak wajib. Sunnah gitu ya. Ayo, yang lain gimana nih? Eh, Jima itu merupakan hak dan kewajiban Ustaz. Ya, itu betul. Itu ibadah ghairu mahdhah. Ya, kenapa dia ghairu mahdhah? Gampang aja jawabannya. Afwan Ustaz. Ah, Tata caranya diserahkan kepada masing-masing, tidak itu diatur. dia tuh poinnya. Ya, perbedaan antara ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah. Kalau mahdhah itu tauqifiyah. Ya, sholat. Sholat itu udah jelas aturan dari Allah Ta'ala. Jelas waktunya kapan, bacaannya apa, rakaatnya berapa. Lalu puasa jelas puasa itu kapan. Lalu zakat jelas pula dia.
berapa takarannya, berapa nisabnya. Nah, itu ibadah mahdoh. Ibadah yang tidak ada tata caranya secara eh, diatur secara nafs, maka dia adalah ibadah ghairu mahdoh. Mentaati orang tua, itu ibadah juga. Mencari nafkah, itu ibadah juga. Bahkan makan pun teman-teman, kalau diniatkan untuk bisa semangat beribadah, maka juga ibadah. Gitu kan? Nah, dan bahkan sekedar teman-teman membagikan postingan yang bermanfaat, ya, masalah agama misalnya, itu juga bisa ibadah. Nah, luas sekali ibadah itu teman-temannya. Itu kalau konteksnya ghairu mahdoh. Baik, ini sudah 6:29. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Izin Ustadz Kalau satu. pada pertemuannya akan datang, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis ibadah. Silakan. Iya Ustadz, ini waktunya agak mepet nggak apa-apa ya Ustadz. Ya, Ya, terkait dengan ulil amri tadi, penjelasan Ustadz, karena eh, sebagai orang Islam ada syariat bahwa kita dilarang untuk demo kepada pemerintah. sebenarnya Nah, pendemo, tapi memberontak sebenarnya. Karena nanti, oh gitu. karena nanti istilah demo kan nggak dikenal di zaman para sahabat. Nah, Hmm. nanti tafsirnya macam-macam. Cuma kalau Hmm. kita pengen lebih aman, nah kita pakai istilah memberontak aja. Hmm. 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 Nah, itu lebih aman. Demokrasi itu Ustadz ya. Nah, Hmm. Tapi di Indonesia ini dibolehkan gitu ya, betul. untuk berdemo menyampaikan Bahkan aspirasi. dijamin Nah, sama Pak menurut Presiden malah. menurut Ustadz gimana tuh pandangannya? Mana Gampang Ustadz? jawabannya. Pemerintah Jakarta melegalkan khamar selama di bawah 5%. Boleh nggak kita minum khamar? Enggak, Enggak, udah. Nggak. Gampang itu. Segampang itu jawabannya. Kalau Ustadz. Nah, segampang itu jawabannya. Gak semua yang dibolehkan oleh pemerintah itu mengubah hukum asalnya. Ya. Kalau pemerintah membolehkan khamar, terus kita minum khamar, kacau dong. Gitu, kacau. Ya, gitu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Satu yang terakhir, kalau Anda nggak apa-apa. Oke, saya kira cukup ya. Jazakumullah khairan ya kepada teman-teman sekalian. Senang bisa belajar bersama ya dengan teman-teman sekalian. Kalau ada yang salah itu dari saya, dan kalau ada yang benar itu dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.